Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Bukan perempuan lemah. Bab 5. Dengan langkah gontai, Hendra keluar dari ruangan itu. Diana berlari menyusul untuk meminta lelaki itu mempertimbangkan kembali keputusannya. "Mas, tolong jangan pergi," mohon Diana. Hendra tersenyum sinis. "Kamu mengadu pada ayahmu, melibatkan masalah pribadi ke pekerjaan. Terus, kenapa kamu menahan aku buat pergi?" "Aku akan bujuk papa agar tidak jadi pecat kamu, asal kamu mau nikahin aku," bujuk Diana. "Lebih baik aku jadi pengangguran daripada menikah sama kamu," balas Hendra penuh penekanan. "Kamu sombong banget sih, Mas. Lihat saja nanti, kamu pasti akan mohon-mohon sama aku," seru Diana dengan nafas memburu karena kesal. "Itu hanya akan ada di mimpimu," ujar Hendra lalu melepaskan tangan Diana, lalu berjalan menuju parkiran. Siap atau tidak, Hendra harus menerima omelan Bu Sulis. Yang terpenting saat ini ia tidak ingin harga dirinya terus diinjak-injak, hanya karena keserakahan sang ibu yang selalu memikirkan dirinya sendiri. Hera juga tidak beda jauh dari Bu Sulis, selalu menghamburkan uang untuk membeli barang yang sebenarnya tidak mampu dibeli olehnya. Hendra sudah habis akal untuk menegur mereka agar bisa lebih berhemat. Jika tidak diberikan apa yang diinginkan mereka, lebih memilih meminjam uang pada rentenir atau online. Seperti tidak kasihan pada Hendra, yang banting tulang hanya untuk memenuhi hasrat sosialita mereka. Bu Sulis dan Hera memiliki teman-teman dari kalangan atas. Mereka selalu ingin terlihat seperti orang kaya. "Bang, kenapa bawa banyak uang? Bang, kenapa bawa banyak barang?" tanya Hera saat membukakan pintu. "Abang dipecat," jawabnya dengan suara lemas. "Apa? Kenapa bisa? Ibu, abang dipecat," pekik Hera. "Tidak usah ribut begitu, malu didengar tetangga," tegur Hendra, lalu masuk ke dalam kamarnya. Winona yang sedang merajut kupluk langsung menoleh. Dahinya berkerut karena melihat Hendra pulang membawa banyak barang yang biasanya tersimpan di meja kerjanya. Wanita itu menyimpan pekerjaannya dan menghampiri sang suami yang duduk lesu di sisi ranjang. Tanpa ditanya, sebenarnya Winona sudah tahu jika suaminya itu dipecat. "Aku ambil dulu minum ya," ucapnya, bukan langsung menanyakan apa yang terjadi. Beginilah sosok istri idaman, tidak akan mendesak suaminya untuk bercerita. "Maaf ya sayang," tutur Hendra saat Winona kembali ke kamar dengan segelas air. Ia menyodorkan air putih. "Minum dulu, habis itu baru kamu cerita." Suara pintu didorong dengan keras dari luar. Bu Sulis dengan napas yang memburu berjalan mendekati anaknya, menatap dengan tajam seolah-olah Hendra baru saja melakukan kesalahan. Di mata Bu Sulis memang seperti itu, tapi Hendra merasa keputusan yang diambil sangat tepat. Ia tidak mau hidup selamanya dalam bayang-bayang sang ibu yang selalu mengaturnya. Hendra meminta sang ibu dan Hera untuk keluar karena ia butuh waktu dan ingin bicara pada Winona. Ingin menceritakan semua yang pernah dilakukan di belakang wanita itu. "Setelah kamu mendengar semua ini, kamu pasti akan kecewa." "Maafkan Mas," ucap Hendra. "Katakan Mas, aku tidak suka kalau kamu menyimpan rahasia di belakangku," balas Winona. Hendra menarik napas dalam. "Sebenarnya ibu memaksa Mas untuk menikah lagi karena ibu ingin memiliki menantu kaya agar semua hutangnya bisa segera lunas," jelasnya. Terus Winona menatap santai suaminya. "Mas terpaksa menerima karena semakin hari hutang ibu semakin berbunga," lanjutnya. "Kenapa kamu tidak bilang kalau ibu memiliki hutang?"
Bukankah kita sudah sepakat untuk tidak menyembunyikan masalah apapun? Tanya Winona. Aku malu, gumam Hendra. Malu karena ibu kamu punya hutang, tapi kamu tidak malu mengkhianati aku, tuding Winona dengan kedua tangannya mengepal di samping tubuhnya. Sayang, kenapa bukan Hera saja yang dicarikan lelaki kaya? Apa ibu kamu tidak malu hanya mengincar harta menantu perempuannya? Hendra diam. Ia terlalu lugu hingga selalu menuruti apa yang diinginkan sang ibu, tanpa memikirkan bagaimana perasaan istrinya. Tidak baik memang mengandalkan orang lain agar bisa mendapat uang lebih cepat. Apalagi yang didapatkan digunakan untuk foya-foya, bukan hal yang berguna. Winona hanya mendengar semua pengakuan Hendra, tanpa ia sendiri mengakui apa yang sudah dilakukannya kemarin. Winona masih ingin menguji suaminya. Ia tahu betul Hendra itu lelaki yang baik. Ia juga sadar jika ibu mertuanya adalah wanita matre. Mungkin kamu memang tidak bisa memaafkan kesalahan yang Mas lakukan, gumam Hendra. Kamu sudah pernah tidur dengannya? Selidik Winona. Hendra menggelengkan kepalanya. Aku tidak pernah menyentuhnya. Akunya. Kamu mencintainya? Kembali Hendra menggelengkan kepalanya. Hanya kamu yang Mas cintai. Hendra memang tidak pernah berniat untuk menyentuh wanita lain selain istrinya. Meskipun tidak jarang Diana selalu menggodanya. Wanita itu sangat terobsesi pada Hendra. Tidak peduli lelaki itu sudah beristri. Yang paling Hendra benci adalah Bu Sulis yang selalu mengancam ingin bunuh diri jika Hendra tidak bersedia menikah dengan Diana. Tapi sekarang Hendra menyasar semua itu hanya gertakan saja. Ia sadar itu. Tidak mungkin Bu Sulis benar-benar akan bunuh diri. Bu Sulis terlalu sayang pada hidupnya. Apalagi ia kini memiliki incaran seorang pejabat yang entah akan tergoda atau tidak olehnya. Meskipun sudah memiliki 2 anak yang sudah dewasa, tapi Bu Sulis masih terlihat muda karena perawatan yang selalu dilakukannya. Bahkan semua orang selalu mengira dirinya dan Hera kakak beradik. Bu Sulis memanfaatkan kecantikannya untuk menggait para pria. Untuk hal satu ini Hendra dan Hera tidak tahu, karena mereka sudah jelas akan menentang apa yang dilakukan ibu mereka. Aku percaya kamu suami yang baik, tapi aku tidak percaya pada ibu dan juga Hera, tutur Winona. Kalau kita cari kontrakan, kamu keberatan? Tanya Hendra tiba-tiba. Kenapa? Kita akan pindah. Maaf ya, selama ini kamu pasti tidak nyaman berada di rumah ini. Selama ini Mas hanya terlalu takut ibu akan marah dan kecewa. Tapi Mas sama sekali tidak memikirkan perasaan kamu, ucap Hendra sambil menunduk. Setetes air mata jatuh membasuhi tangan Winona yang digenggam oleh lelaki itu. Winona bisa merasakan ketulusan suaminya, tapi ia tidak akan luluh dan membatalkan rencananya hanya karena tangisan Hendra. Sebelum mereka semua kapok tentunya. Sebenarnya Winona tidak pernah terlalu memikirkan sikap mertua dan juga adik iparnya, karena wanita itu tidak memiliki perasaan yang mudah tersinggung. Selama ini Winona berusaha keras mengambil hati ibu mertua dan adik iparnya, tapi sekarang Winona akan berusaha keras untuk membuat mereka sadar jika apa yang mereka lakukan tidaklah benar. Selalu mengandalkan orang lain demi kepuasannya sendiri. Winona akan memberikan pelajaran yang tidak akan pernah bisa mereka lupakan. Bagaimana dengan ibu? Ibu pasti tidak setuju kita pindah. Dengan atau tanpa izin ibu, kita akan pindah. Kalau bisa sekarang kita cari rumah kontrakan. Suamiku yang malang, kamu terlalu lembek hingga dengan mudah mengikuti apa yang ibu kamu inginkan. Aku akan mengajarkan bagaimana menjadi orang yang tangguh, batin Winona. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Bagaimana dengan bab kali ini? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa di bab berikutnya. Bye.